Ini, mereka selalu aja saat berdakwah mengiming-imingi para jemaahnya dengan kenikmatan seks sebagai imbalan di surga nanti. Ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam sekolah-sekolah Islam. Biasanya sekolah-sekolah Islam itu mengedepankan doktrin. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yatta Official. Kita kembali lagi untuk mereaction video-video TikTok secara random lagi. Pada video kali ini, kita akan mereaction beberapa dan kalian nanti bisa memberikan komentar kalian sesuai dengan isi video yang akan kita reaction. Oke, kita langsung aja pada video-videonya. Gak habis pikir deh sama para ustadz dan ustazah ini. Mereka selalu aja saat berdakwah mengiming-imingi para jemaahnya dengan kenikmatan seks sebagai imbalan di surga nanti. Seolah kenikmatan seks adalah puncak dari imbalan kita berbuat baik di dunia ini. Ini misalnya disampaikan oleh ustazah Ning Umi Laila. Dia bilang di surga nanti kalau laki-laki disiapkan bidadari, maka ibu-ibu akan disiapkan pangeran-pangeran. Para pangeran itu katanya akan melayani ibu-ibu. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah ucapnya meyakinkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh ustadz lainnya. Katanya di surga nanti kita akan dipertemukan dengan siapapun yang kita mau. Bahkan kalaupun orang itu adalah suami orang lain. Kasih tak sampai pun ketemu ucapnya. Dia pun menegaskan bahwa di surga nanti tidak ada hukum, tidak ada syariat. Semua yang haram di dunia di surga semuanya menjadi halal ucapnya. Kalau nanti mau coba minum minuman keras, nanti di surga lanjutnya. Lebih parah lagi disampaikan oleh seorang ustadz bernama Syamsuddin Nur Makkah. Katanya salah satu nikmat yang ada di surga adalah pesta seks. Karena itu adalah kenikmatan yang kita tahan-tahan saat di dunia. Kenikmatan terbesar yang diberikan Allah di surga adalah pesta seks ucapnya. Sementara ustadz lainnya bilang kesibukan para lelaki di surga nanti adalah memecah keperawanan istri-istrinya. Karena para istri di surga nanti akan selalu perawan. Habis malam pertama dapatkan perawan istri selesai, dia perawan lagi tegasnya. Dalam Islam, surga memang digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan. Misalnya digambarkan terdapat sungai-sungai yang mengalir dengan air susu, anggur, dan madu. Terdapat juga kebun-kebun yang luas dengan buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya. Di sana juga terdapat bidadari yang cantik dan istana-istana mewah. Selain itu, surga juga menjanjikan kenikmatan seperti selalu awet muda, tidak pernah mati, dan pakaian yang tidak rusak. Tapi itu semua hanya sebagian kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan yang tertingginya adalah pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya kenikmatan tertinggi sangat jarang didakwahkan. Fokus mereka adalah kenikmatan yang sifatnya physically, bahkan lebih rendah dari itu, kenikmatan seks. Konsepsi kenikmatan surga seperti ini yang dikritik oleh kalangan Islam progresif seperti Fazlur Rahman, seorang intelektual Islam asal Pakistan. Menurutnya, konsepsi surga yang berfokus pada kenikmatan seks adalah warisan dari tafsir patriarkis. Tafsir ini tidak mencerminkan keadilan gender dalam Islam. Bagi Fazlur Rahman, kenikmatan yang sifatnya fisik adalah metafora untuk kebahagiaan tertinggi dan kedamaian batin. Begitupun bagi kalangan sufi, kenikmatan surga yang digambarkan Al-Quran hanyalah simbol dari kenikmatan batin. Seksualitas dalam konteks surga tidak dipahami secara biologis, melainkan sebagai simbol persatuan, ekstase, dan keutuhan spiritual. Menggambarkan kenikmatan seksualitas sebagai imbalan kebaikan kita di dunia memang serampangan banget. Ini seperti merendahkan nilai kebaikan itu sendiri. Dan tentu aja seperti merendahkan agama itu sendiri. Agama adalah nilai-nilai luhur. Yuk kita jaga keluhuran nilainya dengan tidak serampangan menafsirkan agama. Yuk beragama dengan akal sehat. Kalau seandainya semua yang haram di dunia dan semua halal di surga, berarti seolah-olah lebih suci dong dunia daripada surga itu. Silakan berikan komentar kalian tentang pendapat-pendapat mereka ya, yang hanya memikirkan soal kenikmatan dunia dan seolah-olah bahwa itu nanti mereka akan dapatkan di surga. Bisa berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, kita next. Baca Al-Quran memang perbuatan baik, tapi kalau itu dilakukan beramai-ramai di dalam pesawat terbang, padahal tidak semua penumpangnya beragama Islam, apa itu memang pantas? Jadi saat ini sedang viral di media sosial, video sekelompok umat Islam mengaji bareng-bareng dengan kencang suaranya di dalam pesawat. Terlihat dalam video orang-orang berpakaian Islami melantunkan bacaan Al-Quran secara bersama-sama. Ada yang terlihat berdiri di antara penumpang.
Memang di dalam pesawat itu didominasi oleh orang-orang berpeci Islam. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang akan melakukan ibadah umroh. Tapi di antara mereka terlihat beberapa orang yang jelas bukan bagian dari jamaah mereka. Bahkan terlihat salah satunya sedang berusaha istirahat. Tanpa mempedulikan orang yang bukan jamaah mereka yang mungkin merasa terganggu, orang-orang itu tetap melantunkan ayat-ayat Quran dengan suara kencang. Video itu pun mendapat banyak tanggapan dari warganet. Ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra. Emang kenapa? Kan lagi berdoa agar selamat sampai tujuan. Salahnya di mana? Tulis warganet yang pro. Itu ngaji juga sebelum berangkat, bukan dalam keadaan lepas landas. Tulis yang lainnya lagi. Mohon maaf, itu kan fasilitas umum, bukannya adabnya harus mengecilkan suara ya. Dikira pesawat milik sesepuhnya kali, tulis warganet yang kontra. Itulah mengapa Nabi mengajarkan kepada kita untuk beradab terlebih dahulu sebelum berilmu, sindir seorang warganet yang lain. Beribadah juga harus memakai akal, tulis warganet yang lain lagi. Yang kontra bukan saja menuliskan komentarnya melalui kolom komentar, beberapa bahkan dengan membuat video yang menjelaskan kenapa tindakan itu tidak pantas dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh Ustadz muda bernama Agus Khairul Huda melalui akun TikToknya @nasihat_uda. Agus menjelaskan bahwa berbuat baik juga harus disesuaikan dengan tempatnya. Tidak semua kebaikan menjadi kebaikan kalau dilakukan di tempat yang salah. Banyak perkara yang baik kemudian tidak jadi baik hanya karena tempatnya tidak cocok, ucap Agus. Agus kemudian memberi contoh saat orang menjadi imam sholat. Menurut Agus, membaca Al-Quran panjang banget itu bagus. Tapi kalau dilakukan saat dia menjadi imam sholat, itu tidak tepat. Justru katanya itu bisa jadi fitnah. Hal itu kata Agus pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad. Saat itu seseorang yang bernama Mu'adz bin Jabal menjadi imam sholat. Ternyata dia membaca ayat Quran dengan panjang-panjang. Nabi pun kemudian memegang baju Mu'adz sambil berkata, "Apakah kamu ini tukang fitnah, wahai Mu'adz?" Nah, menurut Agus, perilaku orang-orang di pesawat itu sama dengan apa yang dilakukan Mu'adz. Bagus saja mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tapi pertanyaannya, apakah di dalam pesawat itu semuanya beragama Islam dan rela mendengarkan itu? Kalaupun semuanya Islam, apakah orang-orang itu ridho? Menurut Agus, prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam adalah apakah perbuatan kita menyakiti orang lain atau tidak. Karena itu adalah pesan yang selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sesungguhnya kalian itu menyembah pada satu Tuhan yang sama, maka janganlah kamu menyakiti satu dengan yang lain, kata Agus mengutip sebuah hadis Nabi. Yuk beragama dengan bijak. Iya ya, video ini saya sempat reaction di video sebelumnya juga, kalian bisa tonton ya dengan nanti thumbnail yang seperti ini. Saya reaction di situ ya, saya lihat mereka kayak nggak merasa bersalah gitu lah. Merasa bahwa nggak ada orang lain yang terganggu. Padahal sebenarnya bagi saya melihat itu, orang yang ada di sebelah mereka itu kan bukan orang yang beragama Islam. Tapi mereka terganggu bagi saya gitu. Papa itu kan sudah sampai tidur, ibunya juga hanya pelongo-pelongo gitu. Di video itu juga yang lucunya di kabin pesawatnya ada merek Aqua. Saya sampai bilang kenapa nggak diboikot aja itu merek. Kan biasanya kan gitu ya mereka. Mereka selawat di situ. Itulah kalau kurang menempatkan diri pada tempat yang seharusnya. Oke, kita next. Kalau mau Indonesia maju, maka Indonesia harus berani keluar dari doktrin agama. Ini bakalan terdengar kontroversial, tapi kalau kalian dengarkan sampai habis, maka pernyataan tadi jadi masuk akal. Di sini, saya tidak mengajak kalian semua untuk jadi tidak beragama atau ateis. Yang saya maksud di sini adalah berani keluar dari doktrin agama. Sadar gak sih kenapa kebanyakan negara maju di dunia itu justru bukan negara agama? Gejolak seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Eropa sebelum abad Renaissance terjadi. Dulu, Eropa merupakan benua yang sangat dikendalikan oleh agama. Monarki-monarki di sana menggunakan gereja dan pendeta untuk mengontrol masyarakat dengan ketat. Sehingga apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang sihir. Akhirnya, benua Eropa tidak bisa maju dan malah terbelakang. Makanya disebut sebagai abad kegelapan. Ketika para pembaharu
Lalu mulai bermunculan, terbitlah pemikiran sekularisasi, di mana politik dengan agama harus dipisahkan. Agama tidak boleh lagi dilibatkan dalam peraturan bernegara, sehingga terjadilah banyak revolusi saat itu. Setelah revolusi, muncullah abad pencerahan atau Renaissance. Di sini, para filsuf, sains, dan seniman-seniman kelas dunia mulai bermunculan. Ilmu pengetahuan mengalami ledakan. Banyak karya seni legendaris diciptakan. Banyak teori ilmiah baru ditemukan. Dan Eropa pun berubah dari yang semula benua kumuh menjadi benua yang maju, megah, mewah, dan peradabannya mulai tinggi. Kenapa setelah mereka keluar dari agama mereka justru maju? Karena ketika agama dijadikan alat politik, maka di situ kesadaran dan kecerdasan manusia juga rendah. Pemikiran manusia jadi tidak bisa berkembang, dan manusia dibuat sering takut, minimal mereka jadi takut dosa, bid'ah, dan neraka. Sehingga kalau manusianya ketakutan terus, maka manusia tidak berani untuk berkembang, dan mereka jadi lebih mudah dimanipulasi. Sebab mereka telah terjebak menjadi bangsa yang bodoh. Pengangguran di mana-mana, produktivitas menurun, tapi angka kelahiran tinggi. Kalau dibiarkan, maka bencana peradaban pun terjadi. Manusia cuma menjadi hama tak berguna. Cara yang terjadi di Eropa di abad ke-8 dulu juga pernah terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin masih terjadi sampai sekarang. Makanya Indonesia nggak bisa maju. Jadi, apa kita harus menunggu Indonesia jadi kayak negara sekuler seperti Eropa dulu, baru bisa jadi bangsa yang maju? Iya, jadi menurut saya soal hal ini sih tentu sih kembali lagi ya kepada pribadi-pribadi orang sebenarnya. Karena sebenarnya bukan agamanya juga yang salah. Terkadang orang-orang di dalam yang beragama itu menjadikan itu agama itu menjadi hal yang paling besar. Padahal kalau kita dalam kekristenan pun sebenarnya Kristen itu bukan agama. Walaupun enggak ada secara legalitas itu yang namanya agama Kristen, ya kita tetap jadi pengikut Kristus gitu. Tapi ya kembali lagi sekali lagi ada orang-orang yang memang melalui agama itu ya mereka menjadikan itu sebagai hak kekuasaan lah, apalagi kalau soal mayoritas minoritas dan itu kan sering terjadi di Indonesia ya. Dan ya kita doakan supaya negara kita jangan dicengkeram oleh agama tertentu terlebih khusus. Oke, kita next pada video berikutnya. Sekolah-sekolah Kristen itu biasanya berpikir soal kinerja, berorientasi pada kualitas, dan dalam hal ini mereka menciptakan sebuah sistem. Ini sangat berbeda dengan apa yang ada dalam sekolah-sekolah Islam. Biasanya sekolah-sekolah Islam itu mengedepankan doktrin, kemudian romansa masa lalu, dan wacana-wacana. Waktu dulu saya ngajar di sekolah Kristen dan sekolah Islam, itu memang hawa-hawanya beda banget gitu. Sekolah Kristen, datangin, kumpulin, rapat. Apa yang mereka katakan? Kita harus ciptakan pendidikan yang mengantisipasi masa depan itu. Kita bangun anak-anak kita untuk bisa bersaing di masa depan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Cina terhadap teknologi-teknologi itu. Nah, mereka berpikirnya itu, masa depan, kualitas. Orang-orang Islam sebaliknya, ketika belajar mereka mengajarkan, anak-anak, lihatlah di zaman dulu. Di zaman dulu ya, Al-Farabi sudah menciptakan musik. Sekarang kita kan bisa mendengar musik kayak gimana, itu adalah hasil peradaban. Ya ini berdasarkan informasi dari Pak Guru Gembul ya. Kalian tahu sendiri lah Guru Gembul itu siapa. Dia waktu membuat akun YouTube, dia juga membuat video di YouTube. Dia mengomentari hal yang demikian. Dan ini hanya audionya diambil dan diedit seperti yang di video yang kita lihat tadi itu. Dia itu memang beda kualitas dan beda juga inti pengajarannya. Kalau di sekolah Kristen pastilah kualitas yang diutamakan. Dan beberapa orang tua juga mengakui hal yang demikian. Oke, kita next pada video berikutnya. Ada selebrasi ya, selebrasinya luar biasa tanda salib. Keren. Selebrasinya keren. Baguslah, semoga KKN diberkati oleh Tuhan. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka berikan like kalian. Silakan komen di kolom komentar, berikan saran untuk kemajuan channel ini juga. Berikan saran juga untuk konten-konten berikutnya. Dan silakan berikan tanggapan kalian tentang video-video yang baru saja kita reaction. Oleh sebab itu, kita langsung menutup video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.